Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Begitulah bunyi puisi yang ditulis Chairil Anwar. Tetapi dalam konteks kasus penghilangan paksa, apakah seseorang yang dihilangkan negara mendapat ganti keadilan? Oke, kita mulai dari apa sih sebenarnya penghilangan paksa itu? Penghilangan paksa atau penghilangan tidak dengan sukarela adalah metode yang digunakan oleh negara untuk melumpuhkan perlawanan warga sipil. Faktor utama yang melatar belakangi praktek penghilangan paksa adalah penerapan doktrin keamanan nasional. Korban penghilangan paksa dapat saja terlebih dahulu ditangkap, ditahan, ataupun diculik. Setiap tanggal 30 Agustus, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Peringatan ini sebagai penanda bahwa kasus penghilangan paksa telah menjadi masalah global yang harus diselesaikan oleh negara-negara di seluruh dunia. Peringatan ini sekaligus menjadi seruan agar negara-negara segera meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau bisa disebut CPED. Konvensi tersebut merupakan kerangka hukum bagi setiap negara untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memenuhi hak-hak korban penghilangan paksa, sekaligus kerangka mereformasi sistem hukum dan kebijakan untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Hingga saat ini, baru 63 negara yang telah meratifikasi CPED dan Kamboja menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang telah mengadopsi. Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, korban penghilangan paksa di Indonesia mencapai hingga lebih dari 53.000 korban. Jumlah itu didokumentasikan dari 8 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi, mulai dari tragedi 65 hingga 66, kasus pembunuhan misterius 82 hingga 85, kasus Tanjung Priok 84, kasus Talang Sari 89, kasus penculikan aktivis 97 hingga 98, dan kerusuhan Mei 98, kasus penerapan daerah operasi militer Aceh 89 hingga 98, dan kasus Timur Timur 75 hingga 99. Jumlah tersebut belum termasuk orang-orang yang hilang selama penerapan berbagai operasi militer di Papua mulai dari tahun 65 hingga 2001. Ketiadaan kerangka hukum yang memadai dan absennya peta jalan pemenuhan hak-hak korban penghilangan paksa memperlihatkan kurangnya komitmen pemerintah untuk menjalankan kewajibannya. Padahal, pada tahun 2009, DPR telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc dalam kasus penghilangan paksa 97 hingga 98. Memastikan nasib korban yang masih hilang, menyediakan pemulihan kepada korban, dan meratifikasi CPED. Sayangnya, belum satu pun rekomendasi tersebut dilaksanakan. Padahal, sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB, pemerintah Indonesia seharusnya menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan kasus-kasus penghilangan paksa sebagai wujud dukungannya terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional hak asasi manusia diakui bahwa penghilangan orang secara paksa merupakan kejahatan yang masih berlanjut. Ini menekankan pada adanya dampak yang berlanjut, di mana para korban penghilangan paksa yang tidak pernah ditemukan dan tidak diketahui nasibnya. Akibatnya, kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang tidak pernah terselesaikan dikualifikasikan sebagai bentuk continuing crimes atau kejahatan yang masih berlangsung hingga hari ini.